Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Pendahuluannya kan sudah pertemuan kemarin 1 jam, yang sekarang kan 3 jam. Kita lanjutkan. Oke. Yang pertama yang akan kita cari adalah mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X dikurangi alfa. Untuk bentuk A cos X ditambah B sin X ini bisa diubah menjadi A cos X tambah sin X sama dengan K cos X dikurangi alfa. Oke, nilai K dan alfa tidak ada di ruas kiri. Kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurangi alfa. Ini rumus selisih kosinus dua sudut. Kalau ada cos alfa dikurangi beta kan cos plus sin. Ininya kalau ininya min, ininya plus. Jadinya cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Kalau sudutnya X alfa. Ini kita pelajari saat belajar tentang selisih kosinus dua sudut. Oke, sekarang sama-sama ini kita sifat distributif. Jadi ini kali ini kali ini. Berarti K cos X cos alfa ditambah K sin X sin alfa. Oke, ini kita tukar sudut yang ada sudut alfanya di depan. Jadi K cos alfa cos X ini juga kita tukar jadinya K sin alfa sin X. Oke. Tadi kan A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos alfa cos X ditambah K sin alfa sin X. Dari sini kita bisa melihat bahwa K cos alfa sama dengan apa? A. Ya ini ya. Jadi A cos X kan sama seperti ruas kirinya. Sekarang K sin alfanya sama dengan apa? B. Jadi ini sama dengan B. Ini ya. Dari sini kita dapatkan bahwa K cos alfa sama dengan A. K sin alfa sama dengan B. Kalau ini kita kuadratkan kedua ruasnya, jadinya K kuadrat cos kuadrat alfa itu sama dengan A kuadrat. K kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat. Dari sini kita jumlahkan. Dari ini ya nak ya. K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sama-sama punya apa di sini? K kuadrat. Kita faktorkan. Jadinya apa? K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Difaktorkan ya. Jadinya apa di sini? Tetap yang ruas kanannya A kuadrat tambah B kuadrat. Sekarang ingat rumus identitas trigonometri. Kalau ada cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan berapa? 1. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya di sini K kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk carikannya bagaimana? Berarti untuk menghilangkan kuadratnya dia apa? Akar. Jadi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Nah, sekarang untuk mencari alfanya bagaimana? Jika K sin alfa dibagi dengan K cos alfa, maka akan diperoleh K sin alfa dibagi K cos alfa. K sin alfa tadi apa? Ini ya, B K sin alfa. K cos alfanya A, jadi B per A. Sama-sama punya K. Nah, ini kita bagi K dibagi K kan 1. Sin dibagi cos apa? Tangen. Berarti tangen alfa sama dengan B dibagi dengan A. Jadi untuk cari sudutnya kita menggunakan tangen. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa bentuk trigonometri A cos X ditambah dari bentuk trigonometri A cos X ditambah B sin X dapat diubah ke dalam bentuk K cos X dikurangi alfa dengan K-nya sama dengan apa? Oke, K-nya akar A kuadrat ditambah B kuadrat.
Dan untuk cari alfanya tadi menggunakan apa? Tangen. Oke. Dan tangen alfa sama dengan B dibagi dengan A. Dengan alfanya ini antara min pi sampai pi, yaitu antara min 180 sampai 180. Kalau pada derajat ya. Nah, contoh. Ubahlah bentuk akar 3 cos X ditambah sin X ke dalam bentuk K cos X dikurangi alfa. Maka dari soal tadi kita dapat mencari A-nya berapa di sini? Akar 3. B-nya tidak ada tulisannya di sini berarti 1. Oke, untuk mencarikannya tadi bagaimana? K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti tinggal mencari, disubstitusikan ke sini. Berarti akar 3 kuadrat berapa? 3 tambah 1 kuadrat, 1, 3 tambah 1, 4. Jadi akar 4 berapa? 2. Untuk cari sudutnya, berarti apa? Tangen alfa sama dengan B per A. Oke, berarti di sini kita substitusikan. B-nya tadi berapa? 1. A-nya akar 3. 1 per akar 3 ini kan tidak rasional, nak. Maka kalikan sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Bawah dikalikan akar 3, otomatis hidup harus adil. Yang atas juga dikalikan dengan akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 1 per 3 akar 3. Ini yang kita pakai yang di kuadran 1. Berarti di sini alfanya berapa? Tangen yang nilainya sepertiga akar 3 adalah tangen 30 derajat. Oke, jadi akar 3 cos X plus sin X itu dapat diubah menjadi 2 cos X dikurangi 30 derajat. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Sebagai contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 cos X ditambah 4 sin X sama dengan 2,5. Nah, dari sini untuk penyelesaiannya kita cari nilai A-nya berapa? 3. B-nya berapa? 4. C-nya 2,5. Ini kan sesuai bentuk umum A cos X tambah B sin X sama dengan C. Berarti tinggal lihat koefisien depannya ini kan. Oke, berarti untuk nyari K-nya dulu. Kata dia apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita substitusi. Berarti apa? Akar 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat berapa? 16. 9 tambah 16, akar 25. Berarti akar 25 berapa? 5. Oke, sesudah ketemukannya, kita nyari apanya, nak? Oke, kita nyari alfanya. Menggunakan apa? Tangen. Jadi, tangen alfa sama dengan B dibagi dengan A. Berarti, B-nya berapa? 4. Alfanya, maaf, A-nya 5. Jadi, di sini 4, maaf, 3. Jadi, tangen alfa sama dengan 4 dibagi 3. Ini kan bukan sudut istimewa. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menggunakan kalkulator. Dengan kalkulator ini, nanti kita cari cara nekannya bagaimana. Cara nekannya adalah tergantung dari kalkulatornya ya. Pokoknya kalau ada tangen pangkat min 1, itu inverse dari tangen ya. Nah, itu atau arkes tangen boleh kalau ada arkes tangen. Kalau ada tangen pangkat min 1 itu sama. Kalau enggak muncul berarti shift tan. Nah, nanti akan muncul tan pangkat min 1. Dari 4 dibagi 3 akan ketemu 53 derajat. Oke, dari sini persamaan ini menjadi K-nya tadi berapa? 5. Cos X alfanya berapa? 30. Jadi 5 cos X min 53 derajat sama dengan 2,5. Untuk menyelesaikan bentuk ini, maka kalau kiri cos berarti kanan kan harus cos. Maka ini kita selesaikan dulu. Koefisiennya ini 5, berarti sama-sama dibagi 5. 2,5 dibagi 5 adalah 0,5. Oke. Dari sini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan kosinus yang sudah pernah kalian pelajari kemarin sebelumnya. Berarti di situ tadi
cos X min 53 derajat sama dengan 0,5. Kalau kirinya cos, maka kanannya juga harus cos. 0,5 itu berapa? Setengah. Jadi cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60. Bagus. Jadi di sini cosnya bernilai positif, berarti di kuadran 1 dan 4. Karena di sini positif, nak. Berarti ini tadi cos X min 53 sama dengan cos 60. Berarti ada dua kuadran kan di sini, kuadran 1 dan kuadran 4. Untuk kuadran 1, ingat rumus cos X sama dengan cos alfa. Berarti untuk kuadran satunya kan tinggal alfa plus K kali 360. Untuk kuadran 4-nya, min alfa plus K kali 360. Ini kuadran 4-nya ya. Nah, dari sini, untuk kuadran satunya, berarti kan ini kan X min 53 derajat sama dengan 60 plus K kali 360. Berarti X-nya sama dengan 60, ini min, negatif, berarti harus ditambah 53. Ruas kiri tambah 53, tinggal X. Kalau kanan 60 tambah 53 jadi 113 derajat. Plus K kali 360. Kita substitusikan K-nya. Mulai berapa? Min 0. Boleh. Maaf. Min 1. Min 1 kali ini min 360. Ditambah ini hasilnya negatif. Maka tidak usah ditulis tidak apa-apa karena tidak memenuhi. Kalau tidak ada tulisannya dalam soal interval itu, nak, berarti 0 sampai 360. Sekarang K-nya diisi 0. Berarti 360 kali 0, 0. Tambah 113, 113. Berarti masuk dalam interval 0 sampai 360 kan ya. Nah, untuk K-nya 1 kali 360, 360. Tambah ini melebihi dari 360. Maka tidak usah ditulis tidak apa-apa. Atau yang di kuadran 4. Kuadran 4 yang digunakan apa? Min alfa, kan gitu ya. Berarti X min 53 derajat sama dengan min 60 plus K kali 360. Berarti di sini min 60 kan sama-sama tambah 53. Tadi ruas kirinya tambah 53 jadi X. Ruas kanannya jadi min 60 ditambah 53 berapa? Min 7 plus K kali 360. Sekarang K-nya diisi min 1 misalnya. Min 1 kali 360, min 360. Ditambah min 7. Nah, intervalnya tidak memenuhi kan ya, karena antara 0 sampai 360. Berarti ini tidak memenuhi. Untuk K-nya min 1. Jadi tidak ditulis tidak apa-apa. Berikutnya K-nya 0. 0 kali 360, 0. Ya, 0 tambah min 7, min 7. Tidak memenuhi juga. Sekarang K-nya 1. Oke, K-nya berarti 0 kali 360, 0. Dikurangi 7, min 7. Maka tidak memenuhi. Sekarang K-nya 1. 1 kali 360, 360. Ditambah min 7, 353. Memenuhi kan ya. Kalau K-nya diisi 2, berarti 2 kali 360, 720. Dikurangi 7, melebihi dari 360. Jadi tidak usah ditulis tidak apa-apa. Jadi dari sini yang memenuhi ada 2, yaitu 113 dan 353. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 113 derajat, 353 derajat. Berikutnya, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum dari bentuk Y sama dengan A cos X ditambah B sin X. Nah, untuk mengetahui nilai maksimum minimumnya, jika kita mempunyai bentuk seperti ini, maka nilai maksimumnya adalah seperti tadi kan ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi untuk nyari Y maksimumnya. Dan untuk nyari Y minimumnya, tinggal nambahin negatif depannya. Negatif dari akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Sebagai contoh, kalau ada tentukan nilai maksimum dan minimum dari Y sama dengan min 2 cos X ditambah 4 sin X. Maka kita akan menyelesaikan A-nya berapa di sini? Min 2, B-nya 4. Berarti Y maksimumnya tadi apa? Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita substitusikan. Berarti akar dari min 2 kuadrat berapa? Min 2 kali min 2, 4. 4, jadi karena 4 kuadrat 16. 16 tambah 4, 20. Jadi akar 20 kan sama dengan akar 4 kali 5. Akar 4 berapa? 2. Jadinya 2 akar 5.
Untuk Y minimumnya tinggal nambahin negatif di depannya. Berarti negatif dari ini ya. Sama, tinggal nambahin negatif di depannya. Jadi kesimpulannya nilai maksimumnya adalah 2 akar 5 dan nilai minimumnya adalah negatif 2 akar 5. Demikian anak yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.